YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Jelang Lebaran, pengunjung pasar Tanah Abang, Jakarta melonjak hingga 200%. Meningkatnya pengunjung pasar perlu diwaspadai karena rawan penularan COVID-19. Satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Penularan COVID-19 perlu diwaspadai di tengah mulai tumbuhnya perekonomian. Menghindari kerumunan dan menjalankan protokol kesehatan masih menjadi cara efektif agar seseorang tidak terpapar COVID-19. Pasar menjadi salah satu area yang perlu diwaspadai karena rawan penularan COVID-19. Rendahnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan serta berkerumunnya antara pedagang dan pengunjung pasar jelang Lebaran, rawan muncul klaster pasar. Untuk membubarkan kerumunan, petugas Satpol PP merazia dan membubarkan kerumunan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. Banyaknya pedagang yang berjualan sembarangan membuat terjadinya kerumunan. Juga. Kenapa ibu bawa anak kecil nih? Iya. Kenapa bu memaksakan untuk datang ke sini bu? Sedangkan COVID ini masih belum berakhir sama sekali nih bu. Terpaksa aja kan buat keperluan Lebaran. Ya. Dari mana bu? Dari Rangkas. Meningkatnya warga yang berkunjung di akhir pekan menjelang Idul Fitri membuat kondisi Pasar Tanah Abang semakin semerawut. Protokol kesehatan akhirnya sulit tercipta karena pembeli tidak menjaga jarak. Makanya keberadaan kami di sinilah ya untuk mengatur itu semua. Memang kerumunan ini membludak sudah mendekati waktu hari raya ini. Tapi kita akan upayakan, kita tekan terus supaya prokes tetap dijalankan khususnya di wilayah Tanah Abang. Nah jadi tentu di masa pandemi seperti ini, hal-hal semacam itu jelas sangat berisiko tinggi untuk menghasilkan penularan, ya, karena mereka jelas tidak menjaga salah satu protokol kesehatan. Menurut data Dirut Pasar Jaya, terjadi lonjakan pengunjung pasar Tanah Abang beberapa hari terakhir dibandingkan hari-hari sebelumnya dari jumlah 35.000 menjadi 87.000 pengunjung yang berarti melonjak hingga 200%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana mencegah kerumunan pasar Tanah Abang agar tidak menjadi klaster COVID-19? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Yusri, menyikapi kerumunan yang terjadi di pasar Tanah Abang, apa langkah yang akan diambil oleh Polda Metro Jaya? Terima kasih. Jadi kita bersama-sama di sini, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan pemerintah daerah berkolaborasi, kita bersama-sama menyikapi terjadinya membludaknya pengunjung ya kemarin di Pasar Tanah Abang dan juga di stasiun kereta api. Tadi pagi sudah kita laksanakan gelar pasukan 2.500 kekuatan personil yang kita pusatkan di Tanah Abang, kemudian Tamrin City dan juga di stasiun kereta api. Ini gabungan kami bersama. 2.500 ya Pak ya? 2.500 kita siapkan. Ini baru 3 tempat. Sebelum lagi tempat-tempat yang lain juga sudah diperintahkan oleh Pak Kapolda dan Pangdam dan juga Gubernur untuk bersama-sama berkolaborasi untuk mengamankan, mempetakan mana pasar-pasar yang bisa jadi tempat terjadinya kerumunan ya di masa akan mendekati Lebaran ini. Nah, kemudian di Tanah Abang sendiri kita bangun pos pengamanan untuk kita menyortir masuknya masyarakat karena sekarang PPKM berskala mikro nih. Ada pembatasan untuk masing-masing termasuk pasar Tanah Abang juga khususnya. Sehingga caranya yang tadi disampaikan Pak Gubernur, buka tutup dalam arti kata berapa sih kekuatan untuk dibeli Blok A di Pasar Tanah Abang, berapa jumlah yang harus bisa memang sesuai PPKM berskala mikro. Kalau memang sudah memenuhi jumlahnya, sudah nggak bisa lagi untuk ditambah, kemudian itu akan kita alihkan para pengunjung-pengunjung untuk datang ke pasar yang lain. Ya kita kan masih ada pasar-pasar yang lain. Kemudian juga kemarin ini sempat tidak teratur yang namanya Tanah Abang ini kan untuk grosir. Ada masyarakat yang memang tidak mengerti masalah itu grosir tidak, mereka juga masuk ke tempat pasar grosir sehingga terjadi kepadatan kerumunan. Nah, kenapa kita lakukan pengamanan ini? Gunanya untuk mendisiplinkan masyarakat, disiplin tentang protokol kesehatan. Jangan sampai klaster seperti India itu masuk ke Indonesia. Karena euforia masyarakat akan belanja Lebaran ini.
Nah, ini yang harus dipatuhi dan juga diingat ditaati oleh masyarakat. Nah, Baik. ini yang kita akan lakukan, Pak. Gitu, Mbak. Berapa banyak posko yang akan didirikan Pak di kawasan Pasar Tanah Abang? Posko-poskonya ini pintu-pintu gerbang yang kami prioritaskan. Pintu-pintu masuk ke Blok A misalnya ada beberapa pintu, kita siapkan 3 pilar di situ. 3 pilar yang nanti kita siapkan di situ juga yang namanya masker, hand sanitizer, kemudian juga kita sortir yang masuk buka tutup, yang kemudian di dalam juga kita laksanakan patroli bersama dengan menggunakan toa gendong itu loh, Mbak. Kita ingatkan semuanya, kalau sudah ada berkerumun tidak pakai masker, kita tegur. Kalau perlu dengan tindakan, kalau memang pun harus dilakukan penindakan. Ini upaya untuk menurunkan COVID-19, untuk upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, jadi kluster nantinya. Ini yang kita lakukan di Pasar Tanah Abang nantinya, Pak. Begitupun juga nanti konsepnya, ini saya sampaikan lagi, konsepnya juga untuk mencegah jangan terjadi penumpukan seperti kemarin juga di jalan-jalan, beberapa pintu-pintu gerbang yang masuk jalanan yang akan masuk ke arah Pasar Tanah Abang itu akan kita sistem tutup buka, ya, tutup buka di sini. Kalau memang di dalam sudah penuh, di sana kita alihkan masyarakat itu bisa sudah ke pasar lain aja lah, nggak usah ke Tanah Abang, di sana sudah penuh gitu loh. Ini sistem tutup buka juga. Nah, kemudian di sisi lain juga tadi dikunjungi stasiun kereta api Tanah Abang oleh Gubernur, Pangdam dan Kapolda ke sana. Kita melihat situasi di sana juga. Apakah perlu jam-jam padat yang akan orang ke pasar, perlu nggak kita supaya tidak usah berhenti kereta api di sana untuk mengurangi terjadinya kepadatan orang. Nah, itu yang dilihat nanti kita berkoordinasi dengan kepala Daops kereta api. Kemungkinan akan kita beberapa jam-jam ini tertentu yang kita tidak lewat Tanah Abang, nanti akan lewat dengan stasiun kereta api lain. Tapi disiapkan bus-bus Transjakarta oleh pemerintah daerah. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berdialog bersama kami di News Sore.